Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Kayu Saifur Rahman. Di video kali ini kita bakal bahas materi persamaan bilangan berpangkat. Oke, kita bahas bentuk yang pertama, persamaan eksponen bentuk pertama. Bentuknya itu seperti apa? Jika ada A pangkat fx sama dengan A pangkat p, ini artinya fx-nya itu sama dengan P. Oke. Nah, perlu diperhatikan baik-baik. Kalau misalkan A, ini basisnya itu adalah A ya. Ini pangkatnya fx, ini pangkatnya P. Oke. Di sini ini merupakan bentuk yang pertama. Fx itu merupakan suatu fungsi, sedangkan A dan P itu merupakan suatu angka ya, suatu konstanta atau bilangan. Nah, contoh soalnya seperti apa? Misalkan 2 pangkat 5x plus 2 sama dengan 2 pangkat 12. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalkan contoh soalnya ini bentuknya sama, bawahnya A, kalau ini bawahnya 2. Ini fx-nya 5x tambah 2, ini p-nya 12. Artinya apa? Jika persamaannya ini, artinya kan bawahnya sama 2, pangkatnya juga sama, berarti 5x tambah 2 sama dengan 12. 5x tambah 2 sama dengan 12, atau fx sama dengan p. Nah, tinggal kita lakukan penyederhanaan ya, bentuk aljabar, berarti 5x sama dengan 12, 2 pindah jadi negatif 2. 12 dikurangi 2 berarti 5x sama dengan 10. X nya adalah 10 dibagi dengan 5, sehingga nilai X nya sama dengan 2. Nah, ketemulah nilai X nya adalah 2. Nah, selanjutnya kita bahas bentuk yang kedua. Untuk bentuk yang kedua adalah A pangkat fx sama dengan 1. Suatu bilangan dipangkatkan suatu fungsi, hasilnya sama dengan 1. Artinya fx-nya itu sama dengan 0. Nyambung ke sifat eksponen yang di video sebelumnya, kan ada suatu bilangan dipangkatkan 0, itu hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1. Berarti si pangkatnya ini harus sama dengan 0. Dengan syarat A-nya itu tidak boleh 0 ya, ada syaratnya. Di sini nilai A tidak boleh 0. Karena kemarin juga ya, menurut sifatnya 0 pangkat 0 itu kita bingung mencari hasilnya. Nah, berarti untuk mencari nilai ini, contohnya ya, intinya fx-nya harus sama dengan 0. Contoh soalnya 5 pangkat 2x plus 1 sama dengan 1. Oke. Kalau bentuk persamaan bilangan berpangkat seperti ini, artinya fx-nya yang 2x tambah 1 itu 2x tambah 1 itu nilainya sama dengan 0. Pangkatnya harus 0. Kenapa? Karena 5 pangkat 0 sama dengan 1, sehingga 2x sama 1 ini haruslah nilainya 0. Kalau 2x sama 1 sama dengan 0, 2x sama dengan negatif 1. Positif pindah di negatif, sehingga nilai x nya adalah negatif 1 dibagi dengan 2. Nah, itu untuk bentuk yang kedua, persamaan bilangan berpangkat bentuk yang kedua. Selanjutnya kita bahas persamaan bilangan berpangkat bentuk yang ketiga. Oke. Bentuk yang ketiga seperti apa? Kalau misalkan ada A pangkat fx, nilainya sama dengan A pangkat gx. A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Itu artinya apa? Artinya pangkatnya kita samain langsung. Fx sama dengan gx. A pangkat suatu fungsi sama dengan A pangkat gx fungsi lagi. Berarti ya udah pangkatnya kita samain, fx sama dengan gx. Contoh soalnya 5 pangkat 3x plus 2 sama dengan 5 pangkat 10x plus 9.
itu artinya apa? Perhatikan baik-baik. Kalau bentuknya yang bawah itu A, bawahnya itu 5. Yang ini pangkatnya 3x tambah 2, yang ini pangkatnya 10x ditambah dengan 9. Oke. Nah, berarti langsung aja kita samain aja pangkatnya. Pangkat yang atas dan yang atas samain lagi. Sehingga 3x tambah 2 sama dengan 10x tambah 9. Tuh, tinggal kita samakan pangkatnya. Kita operasikan yang ada unsur x kita pindah ke kiri, konstanta kita pindah ke kanan. Berarti 3x 10x pindah jadi negatif 10x sama dengan 9. 2 pindah jadi negatif 2. Oke. Tinggal kita hitung ya, di sini hati-hati perhitungannya. 3 dikurangi 10, 3x min 10x adalah min 7x. Nilainya sama dengan 9 dikurangi 2, yaitu 7. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya nilai x sama dengan 7 dibagi negatif 7. 7 bagi negatif 7, x sama dengan negatif 1. Nah, itu merupakan bentuk yang ketiga. Jadi, kalau bawahnya sama, ini sama dengan bentuk yang pertama ya. Bawahnya itu sama, A, ini A. Berarti pangkatnya udah, berarti pangkatnya juga harus sama. Yang juga sama, fx dan gx-nya pangkatnya itu harus sama. Selanjutnya kita masuk ke bentuk persamaan eksponen yang keempat. Oke, bentuknya seperti apa? Yang keempat. Oke. Nah, kalau ada A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, kesimpulannya fx-nya itu sama dengan 0. Ini bentuk persamaan eksponen yang keempat. Nah, A dan B itu merupakan suatu bilangan yang berbeda. Kalau fx-nya sama suatu fungsi, berarti ingat dari sifat yang kemarin ya, berapapun bilangannya kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya bakal sama kan. Berarti ini berapapun angka A dan B, kalau kedua-duanya pangkatnya 0, ya udah hasilnya sama dengan 1. Oke. Maka dari itu si fx-nya harus sama dengan 0. Oke. Contoh soalnya, jika ada 3 pangkat 2x plus 4 sama dengan 7 pangkat 2x plus 4. Oke. A-nya 3, B-nya 7, fx-nya 2x ditambah 4. Artinya langsung saja berarti si pangkatnya ini, si fx-nya ini harus sama dengan 0, atau 2x tambah 4-nya ini harus sama dengan 0. Sehingga kalau sekarang kita cari nilai x-nya, 2x sama dengan 4 pindah jadi negatif 4, x-nya sama dengan negatif 4 dibagi dengan 2, berarti x-nya sama dengan negatif 2. Betul ya, x-nya sama dengan negatif 2. Kenapa? Karena tadi 3 pangkat 0 kan, 3 pangkat 0 ini nilainya bakal sama dengan 7 pangkat berapa? 0, karena 3 pangkat 0 1, 7 pangkat 0 1, sehingga nilai x-nya itu sama dengan negatif 2. Oke. Itu bentuk yang keempat. Selanjutnya bentuk yang kelima, ini agak repot nih bentuknya. Bentuk yang kelima, itu adalah fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Oke. Nah, ini merupakan bentuk yang kelima. Ini perhitungannya agak repot karena ada 3 tahap. Tahap yang pertama itu adalah fx-nya sama dengan gx. Fx sama dengan gx, yang bawah ini sama dengan yang bawah ini lagi. Contoh soalnya 2x plus 1 pangkat x min 1, ini nilainya sama aja dengan x tambah 3 pangkat x min 1. Nah, itu yang pertama.
contoh soal yang pertama ya. Oke. Nah, ini bentuknya sama, fx hx gx hx, pangkatnya sama nih, x min 1, tapi bawahnya beda. Nah, ini cara mengerjakannya seperti apa? Kita lihat. Tahap yang pertama itu adalah fx nya sama dengan gx. Fx nya sama dengan gx, artinya 2x tambah 1 sama dengan x tambah 3. 2x tambah 1 sama dengan x ditambah 3. Tinggal kita pindah ruaskan. 2x, x ini pindah jadi negatif x sama dengan 3, 1 pindah jadi negatif 1. Sehingga dari sini ketemulah 2x min x, yaitu x sama dengan 3 dikurangi 1, 2. Jadi x nya sama dengan 2. Apakah hanya sampai situ? Enggak. Ada dua lagi ya. Ini baru yang pertama. Syarat yang kedua itu adalah hx nya sama dengan 0. Syarat yang kedua, hx nya sama dengan 0 dengan fx dan gx nya ini tidak boleh sama dengan 0. Coba kita lihat syarat yang kedua, hx sama dengan 0. Hx yang di atas ya, berarti x min 1 sama dengan 0. X min 1 sama dengan 0, artinya x nya sama dengan 1. Apakah betul x nya sama dengan 1? Kita lihat syaratnya fx dan gx tidak boleh sama dengan 0. Kita cari fx nya tadi apa? Ini nih, 2x tambah 1, x nya 1, berarti 2 kali 1 ditambah 1. Nilainya adalah 3. Dan yang kedua kita cari gx nya. Gx nya adalah x ditambah 3, berarti x nya 1, berarti 1 ditambah 3 adalah 4. Karena fx dan gx nya adalah 3 dan 4 dan bukan sama dengan 0, artinya x sama dengan 1 ini memenuhi. Dan lalu syarat yang ketiga itu adalah fx sama dengan negatif gx. Syaratnya si hx nya itu harus genap. Hx nya itu harus merupakan bilangan genap. Kita coba cari nilainya. Fx yaitu tadi 2x tambah 1 sama dengan negatif dari gx. Hati-hati kalau menulisnya harus pakai tanda kurung. Gx nya adalah x ditambah 3. Kita operasikan 2x tambah 1, negatifnya masuk satu persatu ya. Negatif kali x, negatif x, negatif kali plus 3, negatif 3. Pindah ruas lagi, 2x, negatif x pindah jadi positif x, negatif 3 plus 1 pindah jadi negatif 1. 2x tambah x berarti 3x sama dengan negatif 3 dikurangi 1, negatif 4. Sehingga kesimpulannya x nya adalah negatif 4 per 3. Oke, itu nilai x nya. Jangan lupa syaratnya hx itu harus genap. Betulkah hx nya itu genap? Kita lihat di sini hx nya itu adalah x min 1. X min 1. Hx nya x min 1. Sehingga karena x nya min 4 per 3, min 4 per 3 dikurangi 1, artinya min berapa? 7 per 3. Ini apakah genap? Bukan. Karena bilangan pecahan, bukan bilangan genap ya. Artinya si x min 4 per 3 ini tidak memenuhi. Jadi kesimpulannya, persamaan eksponen dari ini bentuk kelima, contoh soal yang kelima ini, x yang memenuhinya adalah x nya sama dengan 2 dan x nya sama dengan 1. Itulah bentuk yang kelima. Lumayan agak repot untuk
menghitungnya ya, harus hati-hati dalam perhitungannya, harus hati-hati dalam syarat-syaratnya. Selanjutnya kita bahas sifat yang ke-6, bentuk persamaan eksponen yang ke-6. Oke, bentuknya seperti apa? Untuk yang ke-6 itu bentuknya ini nih, hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Nah, itu bentuknya. Untuk contoh soalnya, misalkan ada x min 1 pangkat 2x min 3. Nilainya sama aja dengan x min 1 pangkat x plus 2. Oke. Itu ya bentuknya, contoh soalnya. Hx-nya x min 1, fx-nya 2x min 3, gx-nya x plus 2. Nah, penyelesaiannya ada 4. Cara yang pertama itu adalah pangkatnya harus sama, fx dan gx-nya. Fx-nya itu harus sama dengan gx. Oke. Artinya pangkatnya harus sama. Pangkatnya 2x min 3 harus sama dengan x ditambah dengan 2. Oke, itu syarat yang pertama. Kita coba cek nilainya berapa. Berarti 2x, x pindah jadi negatif x sama dengan 2, negatif 3 pindah menjadi plus 3. 2x min x sama dengan x, 2 ditambah 3 sama dengan 5, sehingga nilai x nya sama dengan 5. Oke. Ini baru yang pertama. Oke. Sekarang yang kedua adalah nilai hx nya sama dengan 1. Yang bawah ini sama dengan 1. Kenapa? Karena 1 mau pangkat berapapun itu, kalau bawahnya 1 pangkat 7, jawabannya berapa? 1 pangkat 100, ya udah sama 1 kan. Artinya bawahnya itu si hx nya itu nilainya harus sama dengan 1. Berarti hx nya adalah x min 1 sama dengan 1, sehingga x nya 1 min 1 pindah jadi plus 1. Kesimpulannya x nya sama dengan 2. Nah, itu sifat yang kedua ya. Cara yang kedua. Selanjutnya cara yang ketiga. Cara yang ketiga, nilai hx itu nilainya sama dengan 0. Hx nya itu sama dengan 0. Tetapi di sini ada syaratnya. Syaratnya itu adalah si fx dan gx-nya. Fx dan gx-nya itu nilainya harus lebih daripada 0, harus positif. Bawahnya itu harus sama dengan 0 asal si pangkatnya itu harus positif. Karena 0 pangkat 7 0, 0 pangkat 100 0 lagi kan. Nah, berarti itu syaratnya. Hx sama dengan 0, artinya hx nya tadi x min 1 sama dengan 0, berarti x nya udah aja langsung 1. Apakah betul nilai x nya sama dengan 1? Kita cek. Syaratnya fx dan gx harus lebih daripada 0. Pertama kita cek fx nya. Fx nya itu adalah 2x min 3, x nya 1, berarti 2 kali 1 min 3 sama dengan negatif 1. Sedangkan kalau gx nya x ditambah 2 ya, berarti x nya 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, apakah x sama dengan 1 memenuhi persamaan eksponen tersebut? Jawabannya tidak, karena syaratnya tadi ya, fx dan gx-nya harus lebih daripada 0. Sedangkan ini nilai fx-nya itu adalah negatif. Berarti x sama dengan 1 itu tidak memenuhi persamaannya. Berarti ini kita tidak memenuhi ya. Nah, itu yang ketiga. Dan yang keempat, nah itu yang ketiga ya. Dan yang keempat, cara yang keempat, si hx-nya itu sama dengan negatif 1. Itu syaratnya fx dan gx
itu sama-sama ganjil atau genap. Dua-duanya harus ganjil atau dua-duanya harus genap. Gitu ya. Hx-nya sama dengan min 1. Oke. Berarti kalau Hx sama dengan min 1, Hx-nya kan tadi x min 1 sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 1, negatif pindah jadi plus 1. X-nya adalah 0. Oke. Kita cek apakah X sama dengan 0 memenuhi persamaan eksponen tersebut. Kita lihat syaratnya. Syarat yang pertama, fx, kita cari nilai fx. Fx-nya itu adalah tadi 2x min 3. X-nya 0, berarti 2 kali 0 min 3, yaitu negatif 3. Itu yang pertama. Sekarang kita cari gx-nya. Gx itu adalah x ditambah 2. Berarti x-nya 0, yaitu 0 ditambah 2 adalah 2. Oke. Sehingga berdasarkan sifat tersebut, kita lihat ini ganjil, yang bawah genap, berarti tidak memenuhi. Karena syaratnya itu adalah fx dan gx-nya dua-duanya ganjil atau dua-duanya genap. Kalau beda, fx ganjil, gx genap, berarti nilai ini tidak memenuhi. Nah, itu merupakan bentuk yang ke-6. Dan terakhir satu lagi, bentuk yang ke-7. Ini ada kaitannya dengan persamaan kuadrat. Oke. Bentuknya seperti apa? Jadi, untuk yang ke-7, bentuk persamaannya adalah A besar dikali A pangkat X kuadrat ditambah B kali A pangkat X ditambah C sama dengan 0. Nah, itu bentuk yang ke-7. Nah, ini gimana cara penyelesaiannya? Contoh ya. Oke, misalkan ada contoh soalnya 9 pangkat X dikurangi 26 dikali 3 pangkat X dikurangi 27 sama dengan 0. Oke. Nah, nilai X yang memenuhinya itu nilai X-nya berapa supaya memenuhi persamaan kuadrat ini. Penyelesaiannya gimana? 9 pangkat X ini kita rubah menjadi 3 pangkat 2 X. Ya, 9 itu kita rubah menjadi 3 pangkat 2. Sisanya kita tulis kembali. Selanjutnya 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi X, berarti ini 3 pangkat 2X ya. Atau kita tukar aja, bisa aja kita tukar ya, karena perkalian bisa dibalik posisinya. 3 pangkat X dipangkatkan 2 sama aja nilainya, dikurangi 26 3 pangkat X dikurangi 27 sama dengan 0. Nah, sekarang di sini supaya lebih mempermudah dalam proses perhitungan, kita menggunakan permisalan. Permisalannya itu bebas. Misalkan di sini P, kita misalkan P mau P mau Q itu bebas ya. P-nya itu sama dengan ini nih, 3 pangkat X. Kita misalkan si 3 pangkat X ini, 3 pangkat ini menjadi P. Oke. Ini permisalannya. Maka kalau kita misalkan ini bakal berubah jadi P kuadrat min 26P min 27 sama dengan 0. Selanjutnya dari sini kita cari dua bilangan yang dikali jadi negatif 27 dan dua bilangan yang dijumlah jadi negatif 26. Berapa aja bilangannya? Yaitu negatif 27 dikali 1, negatif 27 ditambah 1. Sehingga bentuk ini kita faktorkan menjadi negatif 27 dan 1. Berarti P dikurangi 27 dan P ditambah 1 sama dengan 0. Dari sini
P-27 kita membuat nolnya ya, sama dengan 0, atau P-nya tambah 1-nya sama dengan 0. P-27 sama dengan 0 atau P tambah 1 sama dengan 0. Sehingga P-nya sama dengan 27 atau P-nya sama dengan negatif 1. Ada dua nih. Nah, kita balik lagi ke permisalan yang awal. Kita rubah lagi si P-nya itu menjadi 3 pangkat X. Berarti ini bakal jadi 3 pangkat X sama dengan 27. Ini bakal jadi 3 pangkat X sama dengan negatif 1. Nah, perhatikan untuk yang pertama 3 pangkat X sama dengan 27. Artinya 3 pangkat X 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Bawahnya sama, berarti pangkatnya juga sama. Berarti nilai X-nya itu sama dengan 3. Oke. Dan sekarang yang ini 3 pangkat X sama dengan min 1. Suatu bilangan berpangkat itu gak mungkin hasilnya negatif, sehingga ini udah kita coret, gak usah dikerjain. Kesimpulannya, untuk nilai X yang memenuhi persamaan eksponen bentuk kuadrat tersebut adalah X-nya sama dengan 3. Nah, itulah 7 bentuk dari persamaan bilangan berpangkat ya. Oke, sampai sini sekian dari saya. See you next time.